Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qal daruratu mulahadhatin nisbati fi miqyasil kufri wal imani. Berikut adalah pentingnya memperhatikan nisbah atau kaitan fi miqyasil kufri wal iman, dalam mengukur kekufuran dan keimanan. Yang akan disampaikan oleh beliau di sini, beliau menyinggung beberapa pemahaman yang hanya memahami dari zahir lafaz saja, zahir ayat saja, dan tidak melihat nisbah-nisbah yang lain, tidak melihat sisi-sisi yang lain, hanya melihat dari satu sisi dan tidak memahami sisi yang lain, sehingga akhirnya mudah mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain telah syirik pada Allah Subhanahu wa taala ila akhirih. Nah, ini yang akan disampaikan oleh beliau. Ketika ada perkataan qatala Zaidun Amran, Zaid memukul, Zaid membunuh Amr. Kira-kira siapa yang membunuh? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang membunuh? Apakah ketika kita mengatakan Zaid yang betul-betul membunuh, dan pada hakikatnya adalah Allah yang membunuh? Nah, bagaimana ini? Nah, sebagian orang mungkin memahami bahwasanya yang mengatakan Zaid yang membunuh, ini kafir karena yang membunuh semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya contoh kecil saja ya. Nanti akan dipraktekkan oleh beliau ada beberapa contoh yang mungkin tidak usah saya menjelaskan lebar karena oleh beliau akan disebutkan, akan dijelaskan dengan terperinci. Qala al-musannifu wa qad tamassakat tawaifu min ahli ad-dalalati bi dhaili syubhati zawahiril alfaz. Qala al-musannifu wa qad tamassakat tawaifu min ahli ad-dalalati bi dhaili syubhati zawahiril alfazi biduni nadharin ila al-qara'in wal maqasid. Sebagian kelompok sesat itu hanya berpegangan dengan zahir alfaz, dengan syubhat ketidakjelasan zahir lafaz, tanpa nazar ilal qara'in, tanpa melihat indikasi-indikasi yang lain, tanpa melihat tujuan atau konteks dari lafaz tersebut, dari ayat tersebut, sehingga hanya memahami dari satu sisi saja, tidak memahami nisbah yang lain, tidak memahami sisi yang lain, akhirnya gagal paham. Wa biduni nazarin ila al-jam'i bima la yuaddi ila at-ta'arud bainal waridain. Dan juga tanpa melihat cara mengkompromikan atau dalil yang lain yang bisa dikompromikan, sehingga tidak akan menyebabkan kontradiksi antara dua dalil yang bertentangan. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabima kasabat aidikum. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Jadi di sisi yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kalian melakukan apa yang kalian lakukan bima kuntum ta'malun. Itu dengan kalian yang melakukannya, dengan apa yang kalian lakukan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kalian melakukan. Tapi di sisi yang lain, di firman Allah Subhanahu wa taala yang lain mengatakan Allah khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Nah, apabila seseorang hanya memahami dari zahir lafaz saja dan tidak memperlihatkan
tidak mempertimbangkan sisi-sisi yang lain, maka otomatis dia akan gagal paham, ya, akan sesat pemahamannya karena tidak memahami dalil yang lain, tidak melihat dalil yang lain, tidak mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan. Seperti apa contohnya? Kalqailina bi khalqil Qur'ani tamassaku binahwi qawlihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Seperti orang-orang yang memahami bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Mereka berpegang teguh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Ja'alnahu, kami ciptakan tuh Al-Qur'an. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Berarti dari ayat ini bisa disimpulkan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, tanpa mempertimbangkan, tanpa melihat bahwasanya di antara kalamullah huwal Qur'an. Nah, ini yang menyebabkan mereka gagal paham. Ini kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an apa yang dimaksud? Apakah Al-Qur'an yang dimaksud adalah kalamullah atau Al-Qur'an yang kita pegang tiap hari? Nah, jadi dalam memahami ayat Al-Qur'an perlu adanya nisbah yang lain, perlu memahami nisbah yang lain agar tidak terjadi pertentangan. Wal qailina bil qadari tamassaku binahwi qawlihi ta'ala fabima kasabat aydikum. Orang-orang juga yang memahami tentang qadar atau kelompok qadariyah yang mengatakan bahwasanya seseorang itu mempunyai kemampuan untuk menciptakan pekerjaannya ia sendiri, ya. Jadi layaknya robot yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, dan dengan kemampuan tersebut dia bisa menciptakan ini, bisa menciptakan itu, bisa menciptakan itu, dan semua perbuatan yang ia lakukan dia yang menciptakannya, ya, dia yang menciptakannya. Qadariyah. Wa bima kuntum ta'malun ila ghairi dzalik. Wal qailina bil jabri, kelompok Jabariyah yang mengatakan bahwasanya semua yang ia lakukan itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelompok Jabariyah ini mengatakan bahwasanya manusia ini tidak punya ikhtiar, tidak mempunyai ikhtiar, bisa milah-milih mana yang dilakukan, mana yang tidak akan dilakukan. Semuanya itu bagaikan kapas yang ada di udara, yang apabila dihembus oleh angin dari arah utara, maka ia akan pergi ke selatan. Dihembus angin dari selatan akan pindah ke utara, seperti itu. Jadi kapas itu tidak punya ikhtiar. Nah, begitu juga manusia. Manusia ini terserah Allah. Semua yang ia lakukan, dia makan, minum, tidur, manusia tidak mempunyai ikhtiar di situ. Jadi bagaikan bagaikan robot yang dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaannya adalah Allah. Perbedaannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah memang betul apa yang kita lakukan ini semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa melakukan ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa bahwasanya kita ini sebagai manusia punya ikhtiar, punya kemampuan untuk menentukan mana yang saya akan lakukan, mana yang saya tidak akan lakukan. Bedanya dengan Jabariyah. Jabariyah itu tidak mengatakan bahwasanya manusia ini punya ikhtiar. Jadi mereka mengatakan bahwasanya an-nas itu majbur, ya, terpaksa melakukan ini dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya ikhtiar sama sekali. Ini kelompok Jabariyah.
Mereka mengatakan itu semua karena tamassaku binahwi qaulihi ta'ala, berpegang teguh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Wama ramaita idz ramaita walakinallaha rama, dan kamu ketika kamu melempar maka kamu tidak melempar, akan tapi yang melempar adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif wa kashful ghita'i an dhalika anna jami'al ummati ghairil qadariyyati ala anna af'al al-ibadi makhluqatun lillahi ta'ala liqaulihi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa kashful ghita'i an dhalika, cara memahami itu semua setelah kita memahami tadi akan pemahaman Jabariyah wal Qadariyah, di mana Qadariyah itu seakan-akan bisa menciptakan perbuatan atau pekerjaannya sendiri, bikhilaf al-Jabariyah. Jabariyah mengatakan bahwasanya semua yang dilakukan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak ada ikhtiar dari makhluk, ya. Makhluk itu bagaikan kapas di udara. Tidak ada daya sama sekali untuk melakukan sesuatu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara memahami ayat-ayat yang tampaknya terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, di mana ayat yang dijadikan dalil oleh Qadariyah menunjukkan bahwasanya memang makhluk itu mempunyai daya untuk melakukan apa yang ingin ia lakukan. Bedanya dengan Jabariyah yang tadi, seakan-akan pertentangan antara dua dalil tersebut. Nah, ini akan dijelaskan oleh beliau, wa kashful ghita'i an dzalika, bahwasanya anna jami'al ummati ghairil qadariyah, semua umat selain qadariyah yang mengatakan bahwasanya makhluk bisa menciptakan perbuatan dan apa yang ia lakukan. Ala anna af'al al-ibadi makhluqatun lillahi ta'ala, bahwasanya selain qadariyah semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan meyakini bahwasanya semua pekerjaan makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bisa melakukan seperti ini, saya bisa berbicara, saya bisa duduk, saya bisa melihat, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulihi ta'ala wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ketika kamu melempar, kamu tidak melempar, yang melempar itu Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana yajuzu an yusafa biha al-'abdu 'ala wajhin akhar min at-ta'alluqi yu'abbaru anhu bil iktisab. Akan tetapi ayyuhal ikhwah, ketika kita tadi mengatakan bahwasanya memang apa yang kita lakukan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa bahwasanya seorang hamba itu yajuzu, boleh disifati dengan pekerjaan tersebut, tapi min wajhin akhar, dari sisi lain. Jadi ada istilah ta'alluq, yu'abbaru anhu bil iktisab. Dalam ilmu akidah ini namanya iktisab atau kasbul asy'ari, seperti itu. Jadi kasb itu kita punya. Allah Subhanahu wa taala walaupun itu menciptakan semua yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, Allah semua ciptakan. Tidak ada satupun pekerjaan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tidak ada iradahnya Allah di situ. Tidak ada. Semuanya waqi'un bi iradatillah. Semua pekerjaan makhluk ini terjadi dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, iradatillah.
Tapi apakah kalau semua itu sudah iradah Allah, berarti Allah menginginkan kekufuran, Allah menginginkan kebodohan, Allah menginginkan maksiat, Allah menginginkan dosa, Allah menginginkan perzinahan, pencurian ila akhirih? Jawabannya iya, tapi Allah tidak ridho dengan hal itu semua. Ya. Jadi beda antara keinginan, antara iradah Allah dan ridho Allah. Ya. Karena kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu terjadi, kalau memang ada seperti itu, niscaya Allah lemah karena Allah tidak bisa mengendalikan sesuatu yang tidak Allah inginkan. Ya, ini dalilnya Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti semua yang terjadi itu waqi'un bi iradatillahi taala. Nah, di sini perlu dipaham bahwasanya iradatullah itu bukan amruhu ta'ala, ya, bukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah Subhanahu wa taala ridho akan sesuatu dan Allah menginginkannya. Seperti apa? Seperti Islam, seperti belajar, seperti sholat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kita semua ini sholat, dan Allah ridho kita ini sholat. Ini kadang Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, tapi Allah tidak ridho akan itu. Seperti zina. Apakah Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu berzina, apakah Allah menginginkan itu? Iya, jawabannya iya. Tapi Allah tidak ridho. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho? Karena sudah melarang itu. Allah Subhanahu wa taala melarang itu. Jadi beda antara perintah dan iradah. Ada perintah, ada iradah. Apakah kalau perintah itu pasti, apakah kalau ada iradah pasti merintah? Belum tentu, ya. Jawabannya belum tentu. Karena seperti yang dikatakan oleh ulamaul kalam, ulama tauhid, kadang Allah Subhanahu wa taala menginginkan tapi tidak meridhai. Kadang menginginkan juga meridhai. Dan itu ada pembagiannya, bisa antum rujuk lagi di kitab Al-Aqidah. Nah, di sini ketika seorang hamba itu mengatakan qatalah Zaidun Amran, yang membunuh siapa? Kalau kata Qadariyah, ya Zaidun itu. Kalau ditanya ke Jabariyah, siapa yang membunuh? Ya Allah. Nah, semua pekerjaan ya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah sama-sama bisa disifati. Artinya Zaid bisa dikatakan membunuh, dan Allah Subhanahu wa taala bisa disifati dengan qatlunnya tadi, dalam artian Allah yang menciptakan sifat terbunuhnya tadi. Andai kata tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat terbunuhnya tadi, niscaya Amr tidak akan terbunuh karena Allah tidak menginginkan. Jadi terbunuhnya si Amr itu waqi'un bi iradatillah, terjadi dengan iradah, keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama-sama bisa dikatakan iya, tapi beda ta'aluk. Kalau Zaid itu sifatnya dia yang mubasyir, dia yang menjadi perantara itu semua. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sifat yang tadi. Lalu kalau memang itu ada unsur atau ada kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa masih mengazab Zaid sebagai pembunuh? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Zaid lewat utusannya, lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melarang orang membunuh orang lain. Ya, dilarang. Jadi sudah dikasih peringatan sama Allah Subhanahu wa taala lewat perantara utusannya, untuk Zaid ini jangan membunuh si Amr. Dan Zaid ketika itu ada kasep.
dia mempunyai kasab. Dia mempunyai ikhtiar untuk pilih-pilih mau membunuh apa tidak. Nah, di sini qudratullah al-azali itu salihun li syai'ain. Keinginan apa istilahnya, qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan sesuatu atau meniadakan sesuatu itu sama-sama bisa digunakan untuk dua perkara tadi. Artinya qudratullah bisa digunakan untuk membunuh Zaid. Qudratullah taala bisa untuk tidak membunuh Zaid. Nah, di situ Zaid mempunyai ikhtiar apakah ingin membunuh atau tidak. Nah, karena dia lebih memilih untuk membunuh si Amr, akhirnya dia melakukan dan bertindak melakukan pembunuhan. Sehingga nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diazab bukan karena pekerjaan si Zaid ini, tapi melainkan karena kasabnya dia, ikhtiar dia untuk memilih membunuh si Amr. Nah, ini yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, seperti itu. Wa qaulihi ta'ala fabima kasabat aydikum. Ya, kalian nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bima kasabat aydikum, dengan kasab yang dilakukan oleh tangan kalian. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadakumul jannata amalu. Sungguhnya pekerjaan seseorang itu tidak akan memasukkan dirinya ke surga. Tidak akan masukkan. Qalu wala anta ya Rasul, qalu wala ana illa ayataghammadanillahu bi rahmatih. Jadi semuanya itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika min al-ayatil musarrahati bi idafatil kasbi ila al-'abdi. Jadi untuk kasabnya itu sendiri dimudhafkan atau disandarkan pada hambanya, walaupun secara hakiki yang melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalian dan yang kalian lakukan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hamba itu sendiri, seorang hamba hanya memiliki kasab. Nah, di situ kasab itulah sumber adanya pahala, sumber adanya siksa dan yang lainnya. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Idzal taqa al-muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila ada dua orang muslim yang bertemu untuk saling membunuh antara mereka berdua, maka kata Nabi, al-qatilu wal maqtul finnar, yang dibunuh dan yang terbunuh, yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Akhirnya ada sahabat yang tanya, kalau memang yang membunuh masuk neraka sudah maklum karena dia sudah membunuh orang lain. Tapi masya'nul maqtul, kenapa yang terbunuh juga ikut dimasukkan ke neraka? Nah, coba apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hikmah di balik itu? Karena yang terbunuh tadi itu sudah ada niat, ada keinginan, ada kasab untuk membunuh saudaranya yang sama-sama muslim. Nah, dari situ dia masuk apa? Masuk neraka. Jadi bisa dikombinasikan atau bisa disatukan sama dalil yang tadi yang mengatakan bahwasanya la yudkhila ahadakumul jannata amaluh. Bahwasanya pekerjaan seorang tidak akan masukkannya ke surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi khulasatul kalam, kesimpulan dari pernyataan tadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh beliau, ya, bahwasanya memang semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hamba atau seorang hamba itu mempunyai kasab di situ. Walaysa min darurati ta'alluqil qudrati bil maqduri an yakuna bil ikhtira'i faqat.
Bentar ya, ini. وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط. Jadi bukan dalam memahami kudratullah, ketika kudratullah ini berkaitan dengan makdur ini nanti bisa pekerjaan seorang mukallaf atau yang lain yang menjadi ta'alluq dari kudrah. Jadi ketika kita belajar di akidah, dalam akidah itu ada pembahasan kudrah iradah. Nah, kudrah iradah ini kaitannya, kudrah iradah itu kaitannya bikulli mawjud wa bikulli mungkin. Ya, bikulli mungkinin. Semua yang mungkin itu bisa Allah Subhanahu wa taala wujudkan, bisa Allah Subhanahu wa taala tidak diwujudkan. Nah, ini namanya ta'alluq al-qudrah. Nah, ta'alluq ini arti mudahnya adalah wazifah, tugas dari kudratullah. Anggaplah seperti itu. Nah, ketika kita paham kudratullah itu bukan hanya kaitannya dengan ikhtira, penciptaan saja. Jadi bukan dipahami bahwasanya Allah ta'alluqul qudrahnya bukan hanya menciptakan saja, tapi juga harus dikaitkan dengan ta'alluq yang hadis. Ada istilah ta'alluq tanjizi hadis. Nah, ini pembahasannya juga ada di dalam akidah. Jadi kudratullah itu ada ta'alluq qadimnya, yaitu fil azal, dan juga ada ta'alluq tanjizinya, yaitu ketika mukallaf nanti melaksanakan perbuatannya atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada kudratullah taala juga, ya. Nah, kudratullah taala fil azal, bahwasanya Zaid ini bisa melakukan pembunuhan, bisa saja tidak. Nah, ini ta'alluqnya kudratullah Subhanahu wa taala fil azal. Nah, ketika Zaid nanti membunuh, ada ta'alluq lagi di situ, ya, ada ta'alluq lagi di situ, namanya ta'alluq tanjizi. Nah, ketika kita memahami kudratullah, jangan hanya diambil ta'alluqnya qadim, ta'alluq yang qadim saja diambil, terus ta'alluq tanjizinya tidak diambil, jangan. Ya. Nanti kalau misalkan ta'alluq tanjizina tidak dipaham, nah, akhirnya kita akan memahami seperti apa yang dipahami oleh Jabariyah. Lianna qudratallahi ta'ala fil azal kanat muta'alliqatan bil alami qabla ikhtira'ihi ta'ala liwujudihi. Karena kudratullah ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini dan itu, untuk menciptakan alam, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam, itu sudah ada ta'alluq kudrah di situ. Bahwasanya kudratullah bisa mewujudkan alam, bisa untuk meniadakan alam. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika itu nanti, ya, mewujudkan alam. Wa hiya 'inda ikhtira'ihi muta'alliqatun bihi binau'in akhar min at-ta'alluq. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam, maka di situ ada ta'alluq lain, beda dengan ta'alluq yang tadi. Jadi ada dua ta'alluq, ada ta'alluq sebelum menciptakan, ada ta'alluq setelah ketika menciptakan. Ta'alluq sebelum menciptakan ini namanya ta'alluq soluhi. Ketika menciptakan ini ta'alluq tanjizi. Nah, ini pembahasan lengkapnya dalam ilmu akidah. Nah, alhasil dari apa yang disampaikan beliau, ketika kita memahami satu ayat atau satu lafaz yang zahirnya itu mungkin tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, maka harus diperhatikan dari semua sisinya. Jangan hanya dipaham dari satu sisi, tapi juga dipaham dari sisi yang lain. Begitu juga ketika kita memahami wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Memang pekerjaan kita ini semua, kita dan pekerjaan kita semuanya itu dilakukan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan. Akan tapi walaupun demikian, kita ini bukan seperti kapas yang ditiup angin ke barat, ditiup angin dari barat ke utara, misalnya ke timur,
ila akhirih. Bukan seperti itu, ya. Kita ini punya ikhtiar. Qala al-musannifu haqiqatu nisbatil af'ali lil ibad. Hakikat penyandaran perbuatan kepada para hamba. Wa min hadza yadhhar, dari ini tampak anna ta'alluqal qudrati laisa makhsusan bi husulil maqduri biha. Hal ini menunjukkan bahwa keterkaitan kudrah tidaklah khusus pada terwujudnya sesuatu yang mungkin. Ya, karena kalau kudrah hanya dipahami akan terwujudnya sesuatu yang mungkin, niscaya akan paham seperti apa yang dipahami oleh Qadariyah yang mengatakan bahwasanya makhluk itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada ta'alluq lagi dari Qudratullah. Padahal ketika kita ingin memahami Qudratullah itu harus dikaitkan antara ta'alluq yang soluhi dan ta'alluq yang tanjizi. Wa af'alul ibadi nisbatuha ilaihim ala tariqil kasbi lal ikhtira'. Ya, ala tariqil kasbi lal ikhtira'. Dan perbuatan para hamba itu disandarkan kepada mereka melalui jalan iktisab. Ya, seperti yang saya terangkan tadi, bukan penciptaan. Karena untuk penciptaan di sini itu ada ta'alluq qudratullah, yang soluhi, dan nantinya akan ada ta'alluq tanjizinya. Nah, di situ ada kasbu al-ibad, ada kasbul ibad. Jadi yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Kasabnya yang itu merupakan usaha dari seorang hamba, itulah yang dimiliki oleh seorang hamba. Sehingga disitulah nantinya dia akan disiksa, dengannya dia akan mendapatkan pahala. Ya, kenapa harus kita pahami dua ta'alluq ini? Tidak hanya memahami ta'alluq soluhi saja ataupun memahami ta'alluq tanjizi saja, tapi harus memahami itu semua. Lianna Allah Ta'ala huwal mukhtari'u laha wal muqaddir laha wal muridu laha. Karena Allah Ta'ala yang menciptakannya, yang menetapkannya, dan yang menghendakinya, itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hamba apa yang ia lakukan? Dia punya kasab. Jadi kasabnya ia salurkan pada yang ia inginkan. Jadi seorang hamba punya ikhtiar. Jadi dulu ketika saya itu belajar akidah, kasab ini diterangkan seperti ini. Jadi pekerjaan Allah Subhanahu wa taala itu sama, anggaplah ini hanya perumpamaan agar kita mudah memahami kasab. Sama seperti hujan yang turun dari atas. Kemudian di atap rumah itu banyak genangan air yang disebabkan air hujan tadi. Nah, genangan air tersebut mau disalurkan kemana? Nah, kita boleh saluran airnya bisa ditaruh di timur, bisa ditaruh di tengah, bisa ditaruh di sebelah barat, ila akhirih. Nah, jadi saluran air itu adalah kasab, ya. Karena mau tidak mau genangan air yang ada di atap rumah itu pasti jatuh nanti ke tanah, pasti jatuh. Tapi kita yang mengarahkan, mau diarahkan kemana? Oh, mau diarahkan ke timur, apa mau diarahkan ke barat? Tinggal naruh saluran air. Kalau ditaruh di timur berarti nantinya ngalir ke timur. Kalau ditaruh di barat maka airnya otomatis akan ngalir ke bagian barat. Nah, di situ kita memahami bahwasanya kasab itu bagaikan saluran air itu. Jadi kita hanya punya seperti itu. Kita arahkan kemana saja yang kita inginkan, maka kita punya ikhtiar seperti itu. Beda halnya dengan genangan air yang nantinya mau tidak mau harus jatuh gitu. Harus jatuh. Sehingga nanti ketika disiksa atau dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kenapa air ini turun, kenapa genangan air ini
turun ke tanah? Tidak. Tapi pertanyaannya, kenapa disalurkan ke barat? Kenapa disalurkan ke timur? Nah, sama seperti kejadian yang Zaid membunuh Ammar. Kenapa kekuatan Anda salurkan untuk membunuh si Ammar? Kenapa Anda tidak gunakan untuk membunuh musuh saja? Nah, gitu. Untuk merangi orang kafir. Jadi seorang hamba atau pekerjaan itu bisa dikatakan kedua. Yang pertama, hamba itu sendiri pada Allah Subhanahu wa taala, tapi beda. Kalau ke Allah dalam segi menciptakannya, dalam segi penciptaannya. Tapi kalau ke hamba, disandarkan ke hamba, itu dari segi kasabnya, usahanya. Wala yaridu annahu kaifa yuridu ma naha anhu. Seperti yang saya terangkan sebelumnya, bahwasanya semua yang ada, semua yang terjadi, semua yang dilakukan itu karena ada iradah Allah, ada keinginan Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka tidak ada iskal di sini, wala yarid, tidak ada iskal annahu kaifa yuridu ma naha anhu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala lalu menginginkan suatu yang ia larang. Allah Subhanahu wa taala melarang perzinahan. Ketika seorang itu berzina, berarti Allah menginginkan zina. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan zina? Nah, jawabannya la'annal amra yuwayirul irada. Jawabannya adalah amar itu beda dengan irada. Ada perintah, ada keinginan. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala memerintah, kadang Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Kadang Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu dan memerintahkannya. Seperti Islam, seperti sholat. Kadang Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu tapi Allah tidak memerintahkannya, seperti bahkan melarangnya. Seperti zina. Bidalili amrihi jami'an nas bil iman. Dengan dasar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua orang untuk beriman. Akan tapi walam yuridhu min aktsarihim. Akan tapi yang banyak dari mereka tidak iman. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka semua untuk iman, walam yuridhu min aktsarihim. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mereka semua iman. Nah, tidak ingin mereka semua iman. Hanya sebagian saja yang iman nanti. Liqaulihi ta'ala wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman meskipun kamu sangat menginginkannya. Fanisbatul af'ali ila al-ibadi min nisbatil musabbabi ila as-sababi awil wasithah. Maka penyandaran perbuatan kepada hamba itu seperti penyandaran akibat kepada sebab atau perantaranya. Wa hadza la munafata fihi, dan tidak ada pertentangan dalam hal ini. Lianna musabbibal asbabi huwa alladhi khalaqal wasitata wa khalaqa fiha ma'nal wasatata, ma'nal wasatati. Karena yang menyebabkan segala sebab, yang menjadikan segala sebab adalah yang menciptakan perantara dan menciptakan padanya makna sebagai perantara. Yang menciptakan pekerjaan siapa? Allah. Yang menciptakan orang itu ya Allah. Yang menciptakan pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pertentangan. Walaula dzalika alladhi awda'a Allah taala fiha lam tasluh an takuna wasitatan. Dan sekiranya bukan karena hal tersebut, hal yang tadi disebutkan, laula dzalika alladzi awda'a Allah taala fiha, sekiranya bukan karena hal yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, lam tasluh an takuna wasithah, niscaya ia tidak akan layak menjadi perantara. Sawaun kanat mimma lam yudi'il aqla kal jamadi wal aflaki wal matar. Saun kanat, baik ia berupa suatu yang tidak diberi akal, seperti benda mati, jamad, aflak, langit, hujan,
matar wan nar atau api. Au kanat aqilatan min malakin au insiyyin au jinniyin, atau ia adalah makhluk berakal seperti malaikat, manusia atau jin. Jadi tidak ada pertentangan bahwasanya pekerjaan itu ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menciptakan, tapi kalau disandarkan pada seorang hamba yaitu mempunyai arti kasabnya, atau bisa dikatakan kepada Allah secara hakikat, kepada seorang hamba secara majaz gitu. Thumma qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ikhtilaful ma'na bi ikhtilafin nisbatil lafdhiyah. Kata beliau, perbedaan makna itu disesuaikan dengan perbedaan nisbah dari lafaz tersebut. Jadi kalau misalkan kita kembalikan pada contoh yang tadi, qatala Zaidun Amron. Kalau memang dikatakan Zaid itu membunuh, Allah yang menciptakan sifat membunuh pada kasus tersebut, maka kita katakan bahwasanya perbedaan makna itu akan terjadi dengan perbedaan nisbah. Iya, memang bisa dikatakan Zaid yang membunuh. Tapi juga bisa di sisi lain dikatakan bahwasanya Allah yang menciptakan sifat terbunuhnya Zaid, terbunuhnya si Amr tadi. Berarti Allah fa'il, Zaid juga fa'il. Sama-sama fa'il, tapi beda. Kenapa? Karena ikhtilaful makna, perbedaan makna bi ikhtilafin nisbatil lafdhiyah. Itu tergantung perbedaan nisbah dari lafaz tersebut. Jadi di sini tidak sama nisbahnya. Karena nisbatul qatl pada Zaid itu nisbah kasbiyah. Nisbah kasbiyah. Bedanya dengan nisbatul qatl lillahi ta'ala. Menisbatkan qatlun pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu nisbah ikhtira'iyah, Allah yang menciptakan. Nah, nisbatul qatl pada Zaid itu nisbah mukhtara'iyah. Ya, nisbah kasbiyah. Karena ada perbedaan nisbah di sini, kalau qatl disandarkan pada Allah mempunyai arti Allah yang menciptakan. Tapi kalau disandarkan pada si Zaid tadi berarti mempunyai nisbah kasbiyah karena usaha dari dia. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala yang secara hakiki menciptakan sifat tersebut. Karena ada perbedaan nisbah di sini, maka konsekuensinya apa? Ikhtalafal makna. Maka makna akan berbeda. Ini yang akan disampaikan oleh beliau dalam bab ini. Bahwasanya perbedaan makna itu bisa saja terjadi tergantung perbedaan nisbah. Tergantung perbedaan nisbah. Jadi walaupun sama-sama bisa dikatakan fa'il, Allah fa'il, wa Zaid juga fa'il, tapi beda. Qatlunnya Zaid tidak sama dengan qatlunnya Allah. Ya. Jadi qatlunnya Zaid kasbiyah, qatlunnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ikhtira'iyah. Wala'allaka taqulu, barangkali kamu akan mengatakan, la tu'qalu nisbatul fi'lil wahidi ila fa'ilain. Tidak masuk akal menisbatkan satu pekerjaan pada dua fa'il. Kenapa? Listihalati ijtima'i mu'athiraini ala atharin wahid. Lijtima'i mu'athiraini ala atharin wahid. Karena ada kaidah berkumpulnya dua sebab pada suatu akibat yang sama, berkumpulnya dua sebab pada akibat yang sama, pada satu akibat, itu hukumnya muhal. Muhal terjadi. Bagaimana dengan misalkan ada dua orang yang sama-sama mengangkat meja. Jadi anggaplah kasusnya ada Ahmad dan Zaid bersama-sama mengangkat satu meja. Maka meja itu pun terangkat.
Maka penjelasannya ya, di sini ada dua sebab, ada dua orang, dan ada satu akibat. Dua sebabnya atau dua muathirnya adalah Ahmad dan Zaid. Satu asarnya, satu akibatnya adalah meja terangkat. Nah, bagaimana? Kamu tadi mengatakan bahwasanya berkumpulnya dua sebab pada satu akibat itu mustahil. Nah, maka bisa dijawab, itu sebenarnya pengaruhnya tidak satu, karena beban meja itu dibagi. Ada Ahmad yang mengangkat setengahnya, terus Zaid mengangkat setengahnya lagi. Jadi ini bukan benar-benar ada satu asar dari dua muathir secara hakiki, tapi dua muathir pada dua bagian dari asar yang sama, yaitu terangkatnya meja. Kemudian lagi saya kasih contoh air mendidih karena api, misalkan karena api sekaligus ada wadah air tersebut. Jadi ada wadah air yang dipanaskan oleh api kompor dan listrik secara bersamaan, sehingga air itu mendidih. Air mendidih karena gabungan panas dari dua sumber. Ini bisa terjadi karena keduanya saling membantu, bukan saling menggantikan sebagai penyebab utama. Jadi tidak ada ijtima'u mu'athiraini ala athirin wahid dalam kasus ini. Kemudian kita akan bahas yang masalah yang tadi. Dikatakan bahwasanya tadi Zaid membunuh si Amr. Kalau memang Zaid dikatakan fa'il, kemudian juga Allah dikatakan fa'il, berarti sama-sama mu'athir. Allah mu'athir, Zaid juga mu'athir. Qaidahnya istihalatu ijtima' mu'athiraini ala athirin wahid. Tidak mungkin dua sebab berkumpul pada satu akibat. Itu mustahil. Ya, mustahil. Fanaqul, maka kita akan jawab. Kita akan tanggapi, naam, iya memang betul yang Anda sampaikan tadi, bahwasanya muhal dua muathir, dua sebab berkumpul pada satu akibat. Huwa kama qultum. Ya, betul. Sesuai dengan apa yang kamu katakan tadi. Lakin, akan tetapi ijtima'u mu'athiraini ala athirin wahid yang muhal, mahalluhu tempatnya, idza lam yakun lil fi'li illa ma'nan wahidan fil istimal. Kalau memang pekerjaan tersebut tidak mempunyai kecuali satu makna dalam penggunaannya. Jadi memang kotalah itu mempunyai satu arti dan tidak akan berbeda artinya ketika dinisbatkan pada sesuatu yang lain. Berarti kalau misalkan fi'il atau kata kerja tersebut mempunyai banyak arti, maka tidak ada istilah ijtima'u mu'athiraini ala athirin wahid. Sama seperti banal amirul madinatah dalam ilmu balaghah. Banal amiru al madinatah, yang membangun kota ini adalah pemerintah. Padahal bukan pemerintah yang bangun. Pemerintah hanya menyuruh. Yang membangun secara langsung adalah orang-orang yang kerja di situ. Tapi apakah bisa dikatakan yang membangun kota ini adalah pemerintah? Bisa. Yang membangun kota ini adalah para pekerja? Bisa juga. Nah, ini ijtima' mu'athiraini ala athirin wahid. Tidak mungkin kaidahnya, tidak mungkin dua sebab berkumpul pada satu akibat. Nah, tapi di sini beda. Ya, di sini beda. Karena banal amirul madinata, pemimpin itu membangun kota, itu beda nisbah. Nisbahnya dalam artian menyuruh. Jadi yang menyuruh adalah pemimpin. Kemudian kalau disandarkan pada ummalnya, para pekerja, nah, mereka adalah orang yang secara langsung bekerja. Nah, jadi beda nisbah. Kita kembalikan pada tema di pembahasan ini, ikhtilaful makna, beda. Perbedaan makna
itu akan terjadi dengan perbedaan nisbatul lafziyah. Makanya ini yang akan dikatakan oleh beliau, amma idza kana lahu ma'nayani. Kalau memang fi'il itu mempunyai dua makna, fayakunu mujmalan mutaraddidan bainahuma fil isti'mal. Maka ketika fi'il atau kata kerja itu menjadi mujmal itu artinya tidak jelas, mutaraddidan bainahuma fil isti'mal, maka bisa digunakan ke makna yang pertama dan juga bisa digunakan ke makna yang kedua. Wahina idzin, dan ketika makna ini sudah mujmal, la yamtani'u itlaquhu ala kullin minhuma kama huwa ma'lumun minal istimali fil asma'il mushtarakah. Ketika kata kerja ini mempunyai dua arti, maka boleh dimutlakan, dilafatkan, dan yang diinginkan adalah kedua artinya. Sama persis dengan asma'ul mushtarakah. Jadi ada satu nama, ada satu lafaz, tapi artinya banyak. Nah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya maka akan menunggu masa iddahnya salah satu quru. Itu kata para ulama usul fikih, quru di sini mujmal. Artinya bisa diartikan haid dan juga bisa diartikan suci. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda mengatakan bahwasanya qur'un di sini diartikan suci. Beda halnya dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, di sini syahidnya adalah dilafatkan secara mutlak lafadz quru, tapi bisa saja diinginkan keduanya. Sehingga para ulama beda pendapat di sini. Au fil haqiqati wal majaz, atau dalam masalah haqiqah wal majaz, ketika dikatakan qatalal amiru fulanan, pemimpin membunuh si fulan, atau presiden mengeksekusi terpidana misalkan. Bisa gak dikatakan seperti itu? Bisa. Tapi pada hakikatnya yang membunuh siapa? Yang langsung mengeksekusi siapa? Algojonya, bukan beliau, bukan presidennya. Tapi bisa saja dikatakan presiden membunuh atau mengeksekusi terpidana. Nah, tapi di sini beda, ya. Beda. Kenapa beda arti? Tidak bisa dikatakan istima'u mu'athiraini ala athiril wahid. Kenapa? Karena ada perbedaan nisbah di sini. Nisbahnya kalau pada presiden itu menyuruh atau memerintah. Nah, nisbahnya pada sayyaf atau pada algojonya itu nisbah mubasyiriyah, yang langsung membunuh, yang langsung terjun mengeksekusi mati terpidana. Maka wa yuqalu qatalahu sayyaf. Bisa dikatakan yang membunuh ada para algojo. Fa itlaqul qatli 'ala al-amir bi ma'nan ghairil ma'na alladhi utliqa bihi 'ala sayyaf. Maka mengatakan qatlun, yang membunuh adalah pemimpin, itu mempunyai arti yang tidak sama dengan makna, dengan arti yang dikatakan pada sayyaf, pada algojo. Jadi sama-sama bisa dikatakan membunuh. Yang membunuh adalah amir, yang membunuh adalah sayyaf, para algojo, para eksekutor. Ya, sama-sama bisa. Yang membunuh adalah sayyaf, yang membunuh adalah amir. Tapi beda di sini, beda nisbah. Ketika nisbah itu beda, maka apa kata beliau tadi? Ikhtilafal makna. Makna akan berbeda. Maka kita bisa aplikasikan ke yang ada di sini dalam permasalahan ini. Faqauluna innallaha ta'ala fa'ilun ma'nahu annahu al-mukhtari'ul mujidu. Ketika Allah dikatakan fa'il, yang membunuh itu pada hakikatnya Allah, bukan Zaid yang membunuh. Allah yang mengatakan, Allah yang membunuh. Secara hakikat ya betul. Ya. Tapi ketika membunuh ini disandarkan pada Allah,
Maka mempunyai arti al-mukhtari' yang menciptakan, al-mujid yang mengadakan. Sesuatu itu tidak ada menjadi ada. Itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluna innal makhluqa fa'ilun bima'nahu fama'nahu annahu al-mahallu alladhi khalaqa Allah ta'ala fihi al-qudrata ba'da an khalaqa fihi al-iradata wa ba'da an khalaqa fihi al-ilma. Ketika dikatakan Zaid itu yang membunuh, maka artinya Zaid itu adalah tempat yang Allah ciptakan di dalamnya kemampuan, qudrah. Ba'da an khalaqa fihi al-iradah, setelah juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan iradah. Wa ba'da an khalaqa fihi al-ilmah, setelah juga menciptakan pengetahuan. Fartibatul qudrati bil irada wal haraka bil qudrah irtibatul ma'luli bil illah. Maka kaitan qudrah irada dengan kaitan gerakan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala persis seperti kaitan ma'lul dan illah. Illah. Kalau ada illah, ada ma'lul. Kalau ada matahari berarti ada siang. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kemampuan pada si Zaid untuk membunuh, maka apakah Amr terbunuh? Tidak akan. Ya, tidak akan terbunuh. Wartibatul mukhtara bil mukhtari hadza. Nah, ini maktuf ke yang tadi. Wartibatul mukhtara'i bil mukhtara hadza idza kana al mahallu aqilan. Kalau tempat kudrahnya ini berakal seperti manusia. Jadi kaitan qudrah wal iradah itu irtibat al-illah bil ma'lul. Wa illa fahuwa min tartibil musabbabati ala asbabiha. Fayasihu ay yusamma kullu man lahu irtibatun bi qudratin fa'ilan kaifama kana al-irtibat. Kalau memang tempat dari kudrah itu tidak berakal, seperti hewan, seperti binatang, seperti benda mati, ila akhirihi, maka kaitannya bukan kaitan illah ma'lul, mukhtara bil mukhtari, yang nantinya ada jaza, ya, ada thawab, ada uqubah, ada azab. Nah, tapi itu min tartibil musabbabat ala asbabiha, antara sebab dan penyebabnya. Fasahha, sehingga boleh ayusamma kullu ma lahu irtibatun bi qudratin fa'ilan kaifa ma kana lirtibat. Semua yang mempunyai kaitan dengan kudrah tadi bisa dikatakan fa'il. Kaifa ma kana lirtibat, bagaimanapun kaitannya. Kama yusamma as-sayyafu qatilan bi'tibarin wal amiru qatilan bi'tibarin. Seperti halnya para algojo, ini dikatakan yang membunuh, tapi dengan pertimbangan yang lain, dengan satu pertimbangan. Wal amiru qatilan bi'tibarin, dan pemimpin dikatakan membunuh tapi dengan pertimbangan yang lain. Li'anna al-qatla irtabata bikilaihima, karena sifat membunuh sama-sama berkaitan pada kedua orang tadi, yaitu berkaitan dengan para algojo dan juga berkaitan dengan pemimpin tadi. Wa in kana irtibatuhu ala wajhaini mukhtalifaini famithlu dhalika i'tibaru al-maqdurati bil qudratain. Ini sepertinya in ghayah ini ya, bukan in syarat. Berarti ini kembali ke atas. Fasahha ay yusamma kullu ma lahu irtibatun bi qudratin fa'ilan kaifa ma kana lirtibat. Maka
benarlah bahwa setiap yang memiliki kaitan dengan qudrah itu bisa disebut pelaku, apapun bentuk keterkaitannya. Kama yusamma as-sayyafu qatilan bi'tibarin wal amiru qatilan bi'tibarin. Sebagaimana algojo disebut pembunuh dalam satu sisi dan amir juga disebut pembunuh dalam sisi yang lain. Li'anna al-qatla irtabata bikilayhima wa in kana irtibatuhu ala wajhaini mukhtalifain. Karena perbuatan membunuh itu terkait dengan keduanya, meskipun keterkaitannya dalam dua bentuk yang berbeda, ya. Bentuknya beda. Famithlu dzalika i'tibarul maqturati bil qudratain. Demikian pula dalam mempertimbangkan hal-hal yang dita'alluqkan oleh qudrah, yang dikuasai oleh dua qudrah, yaitu qudratullah dan kasbu hamba itu sendiri. Thumma qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wad-dalilu ala jawazi hadhihi an-nisbati wa tatabuqiha nisbatullahi ta'ala al-af'al ila al-malaikati taratan. Dan dalil yang menunjukkan bolehnya penyandaran ini dan kesesuaiannya nisbatullahi ta'ala al-af'ala ila al-malaikati taratan wa taratan ila ghairihim minal ibadi, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan perbuatan kepada malaikat di sekali waktu dan kepada selain mereka dari hambanya di waktu yang lain. Wa marratan ukhra nasabaha bi'ainiha ila nafsihi, dan pada waktu lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan perbuatan yang sama kepada dirinya sendiri. Qala ta'ala qul yatawaffakum malakul mautil lati wukila bikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah bahwasanya malaikat maut yang mewafatkan kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan mewafatkan itu pada malaikatul maut. Wa qala ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah mewafatkan jiwa ketika matinya. Nah, di sini wafah atau mewafatkan itu disandarkan pada Allah. Tadinya disandarkan pada malaikat. Wa qala ta'ala afara'aitum ma tahruthun. Nah, di sini ya, walaupun yang menjadikan jiwa seorang itu meninggal dunia itu siapa? Malaikatul maut bisa, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa, cuma beda penyandaran, maka beda arti seperti yang kita tegaskan sebelumnya. Wa qala ta'ala afara'aitum ma tahruthun. Apakah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam? Bil idhafati ilaina ma tahruthun. Berarti yang menanam adalah kita, disandarkan pada kita. Tsumma qala ta'ala anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna. Nah, di sini disandarkan pada Allah, fa'ambatna fiha habba. Wa qala ta'ala, mungkin tidak usah diterjemah ya, mungkin ya, karena sudah dipaham. Farsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Farsalna ilaiha ruhana. Lalu kami, kata Allah, mengutus roh kami, yaitu malaikat Jibril, kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya sebagai manusia sempurna. Basharan sawiyya. Ini di surah Maryam ya. Tsumma qala ta'ala fanafakhna fihi min ruhina. Nafakhna, kami tiupkan ke dalamnya dari roh kami. Nah, yang tadi disandarkan pada rohana, malaikat Jibril. Nah, di sini disandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, fanafakhna. Wan nafikhu Jibril alaihi salam. Ya, yang meniup adalah malaikat Jibril.
Wa qala ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi nafakh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi menyandarkan tiupan kepada dirinya. Padahal yang meniup adalah malaikat Jibril alaihissalam. Fanafakhna, wan nafikh Jibril. Yang meniup adalah malaikat Jibril. Faidza wa qala ta'ala faidza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah membacakannya maka ikutilah bacaannya. Tapi yang membaca siapa? Apakah Allah? Wal qari'u alladhi yasma'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qira'atahu Jibril. Dan yang membacakan kepada Nabi itu adalah malaikat Jibril. Wa qala ta'ala. Jadi permasalahannya sama ya dengan yang tadi, keterangannya pun juga sama. Ini hanya sebatas contoh yang sangat banyak agar kita bisa paham. Wa qala ta'ala falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Nah, ini ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kelompok orang-orang kafir, maka bukan kalian yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Betul. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Fanafa, di ayat yang tadi, fanafa anhumul qatla wa athbatahu li nafsihi. Maka Allah menafikan pembunuhan dari mereka dan menetapkannya bagi dirinya. Allah yang membunuh. Wa nafa anhu ramya wa athbatahu li nafsihi. Dan Allah menafikan pelemparan dari Nabi SAW dan menetapkan bagi dirinya. Tapi padahal kan yang melemparkan Nabi SAW. Yang membunuh adalah mereka, kelompok muslimin. وليس المراد نفي الحس من قتلهم الكفار ورميه لهم عليه الصلاة والسلام بالحصباء. Dan bukan maksudnya menafikan secara lahiriah bahwa mereka membunuh orang-orang kafir dan menafikan bahwasanya Nabi melemparkan kerikil pada mereka. Terus artinya apa? Walakinnal ma'na annahum ma qataluhum wala ramauhum bil ma'na alladhi yakunu ar-rabbu bihi qatalahum wa ramahum. Artinya mereka itu tidak membunuh dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melemparkan kerikil pada mereka sesuai dengan sifat yang Allah lakukan, yang Allah ciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka. Tapi mereka juga membunuh orang-orang kafir. Arti dari ayat yang tadi, kalian nih kelompok muslimin tidak membunuh seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena dia yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Wa huwal ikhtira' wa taqdir. Ini yang dinafikan. Wa huwal ikhtira'u wa taqdir, yaitu arti penciptaan dan penetapan takdir. Idhuma ma'nayani mukhtalifan, dua makna yang berbeda. Wataratan. Nah, ini beda pembahasan lagi. Jadi tidak sama ya antara membunuhnya mereka dengan membunuhnya Allah Subhanahu wa taala. Membunuhnya mereka itu mimbabil kasbi. Tapi membunuhnya Allah mimbabi ikhtira' atau khalqi, menciptakan. Wataratan yunsabul fi'lu ilaihima ma'an ka qawlihi ta'ala walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu. Dan kadang-kadang perbuatan itu disandarkan kepada keduanya sekaligus, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, andai mereka ridha dengan apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada mereka. Radu ma atahumullahu wa rasuluhu. Jadi kesimpulannya ikhtilafu al-makna bi ikhtilafin nisbati al-lafziyah. Perbedaan makna itu sesuai dengan perbedaan nisbah. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وروت
as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, innallaha tabaraka wa taala idza arada an yakhluqal janina yab'atsu malakan fayadkhulur rahima. Kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila hendak menciptakan janin, maka Allah mengutus malaikat. Fayadkhulur rahima fayakhudhun nutfata biyadihi thumma yusawwiruha jasadan. Lalu malaikat tersebut masuk ke dalam rahim, mengambil nutfah dengan tangannya lalu membentuknya menjadi jasad. Sawwiruha jasadan fayaqulu ya Rabb adzakarun am untha. Lalu ia berkata, wahai Rabb, wahai Allah, laki-laki atau perempuan, asawiyun am mu'waj, sempurna atau cacat. Fayaqulu ta'ala ma syaa wa yusawwirul malaku. Maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan sebagaimana yang Dia kehendaki. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaqulu ta'ala ma syaa wa yakhluqu al-malak. Ini jawaban yang tadi, fayaqulu ta'ala ma syaa wa yusawwiru al-malak. Sebagaimana yang Dia kehendaki. Sebagaimana yang Dia kehendaki. Lalu malaikat itu pun menciptakan, ini membentuk gitu. Wa fi lafdhin akhar, di lafaz yang lain, yakhluqul malaku thumma yanfukhu fihi ar-ruha bisyaqawati aw bisa'adah. Dalam lafaz lain, malaikat tersebut membentuknya lalu meniupkan ruh ke dalamnya dengan kebahagiaan atau kesengsaraan. Jadi ini disadarkan pada malaikat. Berarti siapa yang meniupkan secara hakikat? Siapa yang terjun langsung ke dalamnya? Nah, itu sama pembahasannya dengan tadi. Pembahasannya sama. Tidak jauh beda dengan yang tadi. فَإِذَا فَهِمْتَ هَذَا اتَّضَحَ لَكَ أَنَّ الْفِعْلَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى وُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ وَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَهَا. Apabila engkau telah memahami hal ini, maka akan jelas bagimu bahwa perbuatan atau fi'il itu digunakan dalam berbagai bentuk penyandaran dan tidak ada pertentangan di antara bentuk-bentuk itu. وَذَلِكَ الْفِعْلُ يُنْسَبُ تَارَةً لِلْجَمَادِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. Dan perbuatan tersebut kadang disandarkan kepada benda mati. Taratan yunsabu lil jamad. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fasyajaratu la yata'atta minha al-ityanu bi thamariha. Padahal pohon itu sendiri tidak mungkin bisa memberikan buahnya secara mandiri. Tidak mungkin. Masa ada pohon berjalan lalu ngasih buah? Tidak ada. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Wa kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam lilladzina walahu tamratan khudha law lam ta'tiha la'atatka. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada orang yang diberinya sebutir kurma. Jadi ada orang yang minta kurma, ada yang minta pada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW melihat kurma,
dan Nabi SAW mengambil kurma itu, lalu beliau mengatakan pada orang yang tadi, khudha, ambillah, law lam ta'tiha la atatkah, kalau engkau tidak mendatanginya maka ia akan mendatangimu. Nah, jadi sama dengan perkataan yang lain, bahwasanya kalau Anda itu menjauh dari rizki Anda yang telah Allah tentukan untuk Anda, maka rizki Anda itu akan mengejar Anda. Gitu. Jadi perumpamannya seperti itu. Rizki mengejar. Masa ada rizki mengejar? Apa maksudnya rizki mengejar? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan, akan menentukan seorang hambanya yang membawa rizki itu datang pada Anda. Al-hadithu kama fi At-Tabarani wa Ibn Hibban. Di mana hadis ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Imam Ibn Hibban. Qala al-musannifu fa idhafatul ityani takhtalifu ila ar-rajuli wa ila at-tamrati. Fa ma'na ityani at-tamrati ghairu ma'na ityani ar-rajuli. Maka penyandaran datangnya kurma, nah, kata Nabi SAW tadi, lau lam ta'tiha la atatkah, kalau kamu tidak mendatangi kurma ini maka kurma ini akan mendatangimu. Di sini kamu datang, kurma datang. Apakah sama antara datangnya kurma dan datangnya laki-laki tersebut? Nah, kata beliau, idhafatul ityani takhtalifu ila ar-rajuli wa ila at-tamrati. Maka penyandaran datangnya kurma itu berbeda antara kepada laki-laki dan kepada kurma itu. Maka datangnya kurma berbeda dengan makna datangnya laki-laki. Fal ityanu minhuma majazani mukhtalifani fil i'tibari. Kedua penyandaran itu adalah majaz, kiasan yang berbeda berdasarkan sudut pandang masing-masing. فمجاز إطلاق الإتيان على الرجل بمعنى أن الله خلق فيه القدرة والإرادة للإتيان بها. Kiasan penyandaran kata datang pada laki-laki maksudnya adalah bahwa Allah menciptakan dalam dirinya kemampuan dan kehendak untuk mengambilnya. Wa ityanu tamrati bima'na anna Allah yusabbibu man ya'ti biha. Adapun datangnya kurma maksudnya adalah bahwa ada yang membawanya. Ada yang membawa kurma tersebut kepada laki-laki itu. Nah, seperti yang tadi. Apabila ada seorang pergi kabur dari rezekinya, maka rezekinya akan mendatangi orang tersebut. Wal haqiqah, jadi sama-sama majaz yang tadi. Datangnya laki-laki, datangnya kurma. Yang hakikat, wal haqiqah innama hiya idhafatul ityan ila Allah Ta'ala fi kullin minhuma. Namun hakikatnya penyandaran perbuatan datang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kedua keadaan tersebut. Thumma qal wa li'ajli ikhtilafil i'tibari ولأجل اختلاف الاعتبار في الوسائط تارة تكون ملاحظة الوسائط في الأفعال كفرا. Dan karena perbedaan sudut pandang dalam menilai perantara, terkadang memperhatikan perantara itu dianggap sebagai kekufuran kalau meniadakan yang hakikat. Yang hakikat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hakikat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hanya menganggap wasitahnya itu saja yang bisa menciptakan yang ini, yang itu, yang mudabbir, semuanya itu adalah wasitah, dan lupa pada yang hakikat, bahkan tidak meyakini yang hakikat, ini yang menjadikan seseorang bisa kufur. Seperti apa? Kama fi jawabi Qarun li Musa alaihi salatu wassalamu biqaulihi qala innama utituhu ala ilmin indi. Sebagaimana jawaban Qarun kepada Musa alaihissalam saat ia berkata, sungguhnya aku diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Jadi lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap bahwasanya dia yang tahu dan tidak ada yang lain sudah.
Wa kama fil hadithi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, asbaha min ibadi, sebagian dari hambaku ada yang beriman, mu'minun bi wa kafir, dan ada juga yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Kafirun bil kaukab. Adapun orang yang berkata kami diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang atau perantara. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Sedangkan yang berkata kami diberi hujan karena bintang ini dan itu, maka dia adalah orang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Wa hadzal kufru bi'tibari anna al-wasitata mu'assiratun wa mukhtari'atun. Dan kekufuran ini karena menganggap bahwa perantara atau bintang itu dianggap memberi pengaruh dan menciptakan kejadian tersebut. Menganggap bahwasanya bintang itu yang menciptakan, perantara ini yang menciptakan, yang berpengaruh adalah perantara ini, bukan yang lain. Ini yang menyebabkan kafir. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikhtalafa al-ulama'u fi kufri man qala mutirna bi naw'i kadza ala qawlain. Imam Nawawi berkata bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang kafir tidaknya orang yang berkata mutirna bi naw'i kadza, kami diberi hujan karena bintang ini dan itu, bi naw'i kadza wa kadza. Jadi ada dua pendapat ya terkait masalah ini. Ahaduhuma huwa kufrun billahi ta'ala salibun li aslil imani mukhrijun min millatil Islam. Menurut salah satu pendapat, itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghapus pokok keimanan, aslul iman, dan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kami diberi hujan dengan bintang ini dengan bintang itu, maka yang mengatakan ini maka dia sudah kafir. Qalu, tapi mereka juga mengatakan wa hadza fi man qala dzalika mu'taqidan anna al-kawkaba fa'ilun mudabbirun munshi'un lil matari kama kana ba'du ahlil jahiliyati yaz'umu. Mereka berkata, ini yang mengatakan tadi bahwasanya kafir, yang mengatakan itu, ini berlaku bagi orang yang mengatakannya dengan keyakinan bahwa bintang itulah pelakunya. Bintang itulah yang mengatur. Dan bintang itulah yang menciptakan hujan, sebagaimana keyakinan sebagian orang jahiliyah dahulu. Tapi wa man i'taqada hadza fala syakka fi kufrihi. Jadi orang yang meyakini hal seperti ini, meyakini bahwasanya bintanglah itu yang menciptakan hujan dan ila akhirih, maka tidak bisa diragukan lagi akan kekufurannya. Wa hadzal qawlu huwa alladhi dhahaba ilaihi jamaahirul ulama, dan pendapat ini yang dikatakan oleh mayoritas para ulama. Wa Syafi'i minhum, Imam Syafi'i bagian dari mereka. Wa huwa zahirul hadis, dan ini zahir dari hadis. Qalu wala hadza law qal. Mereka juga mengatakan berdasarkan ini, law qala mutirna bi naw'i kadza mu'taqidan annahu min Allah ta'ala wa bi rahmatihi wa anna an-naw'a miqatun lahu wa alamatun i'tibaran bil 'adati fa ka'annahu qala mutirna fi waqti kadza fa hadza la yakfur. Jadi kata beliau, mereka mengatakan bahwasanya atas dasar ini, jika seseorang itu berkata kami diberi hujan karena bintang ini, dengan keyakinan bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan karena rahmatnya, dan bahwa bintang itu hanya sebagai penanda waktu
berdasarkan kebiasaan, maka itu sama seperti mengatakan kami mendapatkan hujan pada waktu ini, maka dia tidak dikafirkan. Dia tidak kafir dengan hal itu karena dia tetap yakin bahwasanya yang hakikat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wakhtalafu, lalu mereka berbeda pendapat, wakhtalafu fi karahatihi wal azharu karahatuhu. Lakinnaha karahatu tanzihin la ithma fiha. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Hukum mengatakan kami diberi hujan dengan bintang ini, dengan bintang itu. Bagaimana? Hukum mengatakan demikian, tapi orangnya yang mengatakan itu meyakini bahwasanya semuanya adalah Allah yang menciptakan. Tapi mengatakan dengan perkataan seperti ini. Bagaimana hukumnya? Makruh. Wal azhar karahatu. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa hal itu makruh, namun makruh tanzih. Nah, ada makruh tahrim yang ada dosanya, ada makruh tanzih yang sebaiknya tidak dilakukan, tapi tidak ada dosa. Apa sebab dimakruhkannya mengatakan ini? Wasababul karahati annaha kalimatun mutaraddidatun bainal kufri wa ghairihi fayusa'u dhannu bi sahibiha wa li'annaha syi'arul jahiliyati wa man salaka maslakahum. Sababul karahah, dan alasan kemakruhannya adalah karena ungkapan itu ambigu, mutaraddidah, antara bainal kufri wa ghairihi, antara kekufuran dan yang bukan. Fayusa'u dhannu bi sahibiha, sehingga bisa menimbulkan prasangka buruk terhadap orang yang mengucapkannya. Wa li'annaha syi'arul jahiliyati wa man salaka maslakahum, dan juga karena itu adalah slogan orang-orang jahiliyah dan mereka yang mengikuti jalan mereka. Wa man salaka maslakahum. Wal qawlu tsani fi asli ta'wil al hadits أن المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب. Adapun pendapat kedua dalam menafsirkan hadis ini menyatakan bahwa yang dimaksud adalah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala karena hanya menyandarkan turunnya hujan kepada bintang. Nah, tidak disandarkan pada Allah gitu. Wa hadza fi man la ya'taqidu tadbiral kaukab. Dan ini berlaku bagi orang yang tidak meyakini bahwa bintang itu yang mengatur segalanya. Nah, ya kalau misalkan dia meyakini bahwasanya bintang yang mengatur, nah tidak bisa diragukan lagi akan kekufurannya. Jadi yang dimaksud dengan kafir tadi adalah kafiru ni'mah, kufur nikmat. Wa yu'ayyidu hadha at-ta'wila ar-riwayatul akhirah fil bab. Asbaha minan nasi syakirun wa kafirun. Dan pendapat ini diperkuat oleh riwayat terakhir dalam bab tersebut. Sebagian manusia di pagi harinya ada yang syakir, ada yang kafir. Sebagian menjadi yang bersyukur dan sebagian menjadi yang kafir. Artinya tidak bersyukur. Berarti kafir nikmah. Wa fi riwayatil ukhra, di riwayat yang lain, ma an'amtu ala ibadi min ni'matin illa asbaha fariqum minhum biha kafirin. Dalam riwayat lainnya, tidaklah Allah menurunkan suatu berkah kecuali sebagian manusia menjadi kafir terhadapnya. Faqawluhu wa fi riwayatil ukhra wa fi riwayatil ukhra ma anzalallahu ta'ala minas sama'i min barakatin illa asbaha fariqum minan nasi biha kafirin. Nah, di sini ada kata biha. Ma an'amtu ala ibadi min ni'matin illa asbaha fariqun minhum biha kafirin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat pada hambanya kecuali sebagian mereka itu ada yang kafir nikmat. Riwayatul ukhra, ma anzalallahu ta'ala minas sama'i min barakatin illa asbaha fariqum minan nasi biha kafirin.
Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan berkah kecuali sebagian orang ada yang kafir. Faqauluhu biha, nah, di sini ada biha. Di sini juga ada biha. Faqauluhu biha yadullu ala annahu kufrun bin ni'mah. Wallahu a'lam, intaha. Maka firmannya biha terhadapnya menunjukkan bahwa atau disebabkannya ya, menunjukkan bahwa itu adalah bentuk kekufuran terhadap nikmat. فأنت تراه قال باتفاق العلماء على أن من نسب الفعل إلى الواسطة لا يكفر إلا إذا اعتقد أنها هي الفاعلة المدبرة المخترعة. Maka engkau melihat bahwa ia mengatakan dengan kesepakatan para ulama bahwa siapa saja yang menyandarkan suatu perbuatan kepada perantara itu tidaklah kafir, kecuali jika ia meyakini bahwa perantara itulah yang menjadi pelaku, pengatur dan pencipta perbuatan itu. Wa idza lam takun mulahadhatul wasitati bihadzal i'tibar bihaitsu innal wasitata 'alamatun aw dzarful khalqil maqduri fiha fala kufra. Dan jika perantara itu tidak dipandang dengan pengertian seperti itu, melainkan hanya sebagai tanda atau waktu terjadinya ciptaan yang telah ditakdirkan padanya, maka tidak ada kekufuran. Ya, ini seperti keyakinan kita. Jadi kita mengatakan alhamdulillah dengan turunnya hujan ini ya tanaman saya bisa tumbuh, ya bisa subur ila akhirih. Tapi kita yakin bahwasanya itu semuanya hanya perantara, yang menciptakan ila akhirih hanya Allah Subhanahu wa taala. Bal taratan yandabu asy-syar'u ila mulahadhatiha ka qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tastati'u fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu. Bahkan terkadang syariat itu menganjurkan untuk memperhatikan perantara itu, melihat perantara itu, sebagaimana sabda Nabi SAW, man asda ilaikum ma'rufan, siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Jika kalian tidak mampu untuk membalasnya, maka doakanlah dia hingga kalian merasa telah membalasnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang siapa yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus melihat, memperhatikan wasithah ini? Kata beliau, wa dzalika li'anna mulahadhatal wasithati bihadzal i'tibari la tunafi ru'yatal minnah lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena memperhatikan perantara dalam konteks seperti ini tidaklah bertentangan dengan melihat bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad athna Allah azza wa jalla ala ibadihi fi mawadhi'a ala a'malihim bal wa asabahum 'alayha wa huwal ba'itsu li iradatihim laha wal khaliqu li qudratihim 'alayha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hambanya di banyak tempat atas perbuatan mereka, bahkan memberi pahala kepada mereka atas hal itu, padahal dialah Allah lah yang mendorong kehendak mereka dan menciptakan kemampuan di diri mereka. La ilaha illallah. Ka qaulihi ta'ala in'amal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, sungguhnya dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang mendorong mereka melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang berbuat baik
ada pahala terbaik yaitu surga dan ziyadah melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qoulihi ta'ala qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa idza dhahara laka anna al-fi'la yusta'malu ala wujuhin mukhtalifatin fala tatanaqadu hadhihi al-ma'ani idza fahimta al-fahma as-sahih as-salima. Jika telah jelas bagimu bahwa suatu perbuatan digunakan dalam berbagai makna. Sebuah fi'il bisa digunakan dalam berbagai makna, maka makna-makna itu tidak akan saling bertentangan selama dipahami dengan pemahaman yang benar dan lurus. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat was suduru awsa'u minal kutubil muallafati. Karena makna-makna itu lebih luas daripada ungkapan-ungkapan dan dada manusia pemahaman lebih luas daripada buku-buku dan karya-karya tulis. Walau waqafna ma'a haqiqatil lafzi dunal majazi lam najid ilal jam'i bainan nususi awit tafriqati min jawaz. Dan seandainya kita berhenti hanya pada makna harfiah suatu lafaz, hakikatnya saja tanpa memperhatikan makna majazinya, makna kiasannya, maka kita tidak akan mampu mengompromikan antara berbagai nas atau teks atau membedakan mana yang bisa dan tidak bisa dipadukan. Ala tara ila ma akhbarallahu ta'ala bihi an Ibrahim alaihi salatu wassalamu min qawlihi rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Tidaklah engkau perhatikan apa yang Allah Ta'ala kabarkan dari perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Ibrahim, ya Tuhanku, sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Atara anna Ibrahim yushriku ma'allahi ta'ala al-jamada wa huwa al-qailu ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah menurutmu Nabi Ibrahim itu menyekutukan Allah dengan benda mati, dengan berhala? Wa huwal qail, padahal beliaulah yang mengatakan bahwasanya ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah apa yang kalian pahat? Padahal Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nabi Ibrahim mengatakan itu. Apakah dinilai syirik? Ya Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Jadi beda antara idlalu al-asnam wa idlalillahi ta'ala. Jadi yang menyesatkan secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amrul jami'u fi dhalika anna man ashraka ma Allah jalla jalaluhu wairahu fil ikhtira'i wat ta'thiri fahuwa musyrikun. Dan kesimpulan dari semua itu adalah siapa yang menyekutukan Allah jalla jalaluhu dengan selainnya dalam hal menciptakan dan memberi pengaruh, maka dia adalah seorang musyrik. Sawa'un kana al-malhudhu ma'ahu jamadan aw adamiyan nabiyyan aw ghairahu. Allah. Sawa'un kana al-malhudhu ma'ahu jamadan aw adamiyan nabiyyan aw ghairuhu. Baik yang diperhatikan bersamanya itu adalah benda mati maupun manusia, nabi atau selainnya. Bahkan kata para ulama, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu bisa bermanfaat dengan sendirinya, bisa memberikan manfaat dengan sendirinya, bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, maka orang tersebut adalah kafir. Wa man i'taqada as-sababiyyata fi syai'in min dhalika ittaradat aw lam tattarid faja'ala Allah ta'ala laha
sababan lihusuli musabbabatiha wa anna al-fa'ila huwa Allah wahdahu la syarika lah fahuwa mu'minun walau akhta'a fi dhannihi ma laysa bisababin sababa. Kata beliau, dan siapa yang meyakini apa tadi? Wa man yataqada sababiyata, dan siapa yang meyakini adanya sebab kepada sesuatu dari hal-hal tersebut, baik sebab itu berlaku terus-menerus atau tidak, lalu ia meyakini bahwa Allah telah menjadikannya sebagai sebab untuk terjadinya akibat-akibat tertentu, dan ia meyakini bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Allah semata, maka tidak dikatakan syirik, tapi itu mukmin. Dia adalah seorang mukmin. Walau akhta'a fi dhannihi ma laysa bisababin sababa, lianna khata'ahu fi sabab la fil musabbabi. Meskipun ia keliru dalam mengira sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, karena kesalahannya hanya pada masalah sebab, bukan pada pencipta akibatnya. Fal khaliqul mudabbiru jalla jalaluhu wa 'azuma sya'nuhu. Maka sang pencipta dan pengatur adalah Allah, Maha Suci dan Maha Agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.